Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni tahu ni. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna bi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis an-nikahu li sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pertama, doa yang paling pokok sebenarnya pada saat menjelang ijab kabul. Makanya sering orang minta kepada saya untuk mendoakan pada saat pelaminan, pengantin sudah duduk di pelaminan. Sepanjang pelajaran yang saya dapatkan di ulama-ulama tasawuf, bahwa Allah menjanjikan ada 3 ikatan yang dikeramatkan menggunakan kalimat mizaqan ghaliza. Ternyata salah sidina pernikahan. Makanya ia komeki milodong untuk botingnya yang paling pokok pada saat menjelang ijab kabul. Karena okoro tak buka pintu na langi. Nah, sebab pintu langit itu tidak sembarang. Ada waktunya. Kenapa? Karena doanya insya Allah mustajabah. Makanya saya wasiatkan, waktu itu sudah lewat, tapi masih ada 6 malam. Saya minta kepada pengantin yang paling bagus untuk berdoa, yakni ketika wanita dalam keadaan hamil, maka disitulah doanya sangat mustajabah. Depanil laudom makun raya narikumat tampui, maka malaikat sudah menunggu doanya. Makanya saya wasiatkan, bahkan ada ulama kita menganjurkan, kada nareko angka makunrai keluarga kita, apakah saudara atau sahabat dalam keadaan hamil, kita bisa menitip doa sama dia. Jadi kita sore milau dongangi, karena wanita yang hamil itu sebenarnya doanya sangat mustajabah. Makanya di makunrai ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat hamil, tapakai guna lalu milau dong. Utamanya anak-anak kita, keluarga kita, kita doakan. Itu yang pokok. Kemudian yang kedua, wasiat saya yang sangat penting untuk pasangan suami istri yang sementara hidup di pelaminan ini. Saya wasiatkan yang paling pokok, adab seorang istri kepada suami. Angka tu ada nama kunraya lokolakaina. Yang pertama, denawat di makunraya marajai sadanna lakaina. Jadi suami itu tidak boleh lebih besar suaranya daripada suara suaminya. Dia harus berbicara lebih pelan, kemudian lebih beradab. Ajak lalu nama raja sadat tania sadana lakai, kecuali iero lakaita mataru-taru. Nah itu jadi masalah. Ia komatari lakai dia nanti masalah. Jadi itu tidak boleh. Adab itu sudah diatur dalam agama. Yang kedua, denawadi makunraye naik dalakai namandre, tidak boleh juga melombai suaminya kenyang. Kurang dalam adab. Jadi aja tek dai lakai tamandre, aja tote dai lakai tamaso. Dito na maraji budi. Maresa. De. Magai, nanti saya kasih tahu berkahnya. Rasulullah tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali ada hikmah, Bu. Ini yang jarang orang tahu. Sebenarnya, maka kita ketika menghidangkan makanan, maka sedapat mungkin makanan bagian tengahnya jangan diambil. Nareko mapalenanan reki, ini jenange. Saya sering sampaikan, alaki mangkok-mangkok bicu, tataroi oko tangana onro mandrewe.
Seperti itu tempat nasi, ambil mangkok kecil, kemudian tutup bagian tengahnya supaya dena saji tahu. Magai, maka dena bitta selama angkamu pitangana nan rebe ko sajian nan rebe, dena paja na paturu barakai puang Allah Ta'ala dari langit. Tapi ia kolega itangana, maka itu berkah terputus. Itu hadis. Makanya yaitu ampai sitongan nama kunrai yatem masola biriolo ini saja nganginan rela kaita dan jangan ambil bagian tengahnya. Nanti terakhir wanita yang ambil bagian tengahnya. Supaya kenapa? Dia yang mengambil berkahnya. Makanya disuruh terakhir kenyang. Deto nama rejibu ya makunrai magala mandre. Demi namanya tapi magala. Dewa ka namanya nandre magala. Manasi na coba nandre. Manasi nanre na saji nang kamada ke ko saji na lay nanre. Ang kamonro koringin na lato pa nanre. Na panre na ng timpo na timpo to'y manre. Masona na ng kanase sa nanre topa. Manre lakay na manre meman ni. Masoy lakay na ng kanase sa nanre si. Lima bisa pa ni ng kamo pamonro nanre si. Danire. Demi na may ka. Tapi sedikit. Yaitu ampai sitongan nama kunraye. Upasangi dena mega tunanre. Tapi sering. Karena memang aktivitasnya begitu. Apa itu kelebihan nama kunraye pupil mata lebar. Makanya itu makunraye kumapalario to ide nang kana biring toli tangana tunola karena lebar pupil matanya. Yang kedua kumaparkir oto ide nang kana lampu bana pasti bengkok. Kemudian wanita pinggulnya lebar. Kenapa? Supaya mampu duduk berdiri. Walaiza sakarukal unsa. Deme matona pada rone makunraye. Magina lebar pupil matanya karena dia bisa melihat anaknya bermain. Dia bisa menjaga anak-anaknya sambil menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Tapi kita coba nih gare, kong kalakai, ta suruh jagai anak tak, maka da tonrongi jo anak tak, melo kalau manasu, ya komalet topi, metok piulun anak nak kubuang ina pakadabuang anakku. Kalau wanita tidak, dia bisa mengontrol anaknya, masakannya bahkan di menonton. Ya aja tahera ko mapajala televisi nanasu mahapeto wadi memang karena pupil matanya lebar sampai 70 derajat. Makita loban itu sampai makunrai magala celeng. Nah semali gulukasian na sakit na seker padahal makita layolo mi. Laki-laki itu terfokus di sini. Yaitu makunrai ko makite makoe ni satanrai ni gakoro. Laki-laki tidak. Itulah kelebihannya wanita. Yang kedua kelebihan makunrai pinggulnya lebar. Kenapa? Mampu duduk berdiri tidak sakit punggungnya. Dia mapat diutu na makade tudang. Iya makunrai wadi makade malah bisa lima akonyo wadi makade malah penne makade malah pakandreng mengurus yang lain tidak sakit lututnya dan punggungnya. Tapi kita coba nih gare Bali. Lakai kita suruh makade tudang. Tasure malah penne, ya kotuda kita suruh malah konyong, ya kotuda kita suruh malah kaca, dia nakad dia itu makalolo man. Kenapa? Karena memang tidak mampu. Duduk lama laki-laki tidak bisa. Makanya kong ka anak tata suruh dondoi, ya ko 5 menit dia na tinro, pasti malah yang kagulung. Alena yolo liu, ajena manina pake makoy. Bagaimana kenapa? Karena laki-laki tidak mampu duduk lama. Kenapa wanita disetting seperti itu? Nasabah Allah menginginkan dia lama duduk mendidik anak-anaknya. Ini penting saya wasiatkan kepada perempuan. Tapi aja tak manfaat kasalai. Dipakai itu dah mak gosip si polos sodena jauh. Itu yang bahaya. Makanya ibu-ibu kalau dengar ceramah itu 1 jam tidak capek. Kalau laki-laki yang agak nasi tangajang si seledi mendre utuna. Mandariaga tau dena boloka tapa bolokan. Betul kan apa ini? Ini yang banyak. Kemudian yang ketiga, saya wasiatkan wanita yang paling pokok ini harus tahu. Aja namega pakutanata nareko angkai lakai tak boleh. Ini yang banyak. Dia pernah tu dah lakai nakutana. Kau boleh. Mau napakah? Dia putar makai pakutanana. Pasamui jolok lakai tak. Mati pipusana. Ketika suami datang ke rumah langsung tanya, mau minum apa pak? Teh, kopi atau air putih? Ya kau makai es teh bikinkan. Magi na mega arwane na labirang yung ko warkop na yung kubulan. Lebih tenang dia di warkop daripada di rumahnya. Nah sama ya kau ki warkop agita na yang pesan apa pak? Minum apa pak? Ya kau kibolana kau boleh. Mau napakah? Dia dapat telepon. Masih bisa diwalas. Mau ya kau? Ega bangga. Ega papakutanana. Pak kami tu makunray na jauh-jauh wartawangi. Dia pernah tu dah lakaina
Natapo makutana macam ni. Makanya jangan juga disampaikan masalah kepada suami ketika dia baru datang. Silalo na tuda pole kantoro, silalo na pole jamang, silalo na kalatu pole tapo. Tulis apa itu lampu pak? Mana itu mati wa itu? Kosle itu dinamo. Napa mana? Jangan dulu. Biarkan dia tenang. Nah, ini penting. Kemudian laki-laki harus melapor kepada istrinya dia mau kemana. Ya komelo isalay bola mesti taboda beneta kadama me kalau kuane sekitar teseko pika pamatu rewa supaya istrinya tidak was-was. Nah, itu penting, harus saling memahami. Pak mega tuarone jo kabawang. Tapang karewa tapamelo man redena pau-pau. Yanang kalakai makoro tongko ikatong tasorong itawa yawana mejang. Itu ka gunana rone maketu. Kenapa? Karena dia tidak paham posisinya. Makanya dalam Islam tidak ada surprise. Ya komeki lo matamu kubulana tawe, mesti sebelum sampai kita harus kasih tahu. Saya mau berangkat ke rumah tak sekitar jam sekian mungkin saya tiba supaya magai na persiapkan agak-agak. Tidak ada surprise dalam Islam itu dalam bertamu. Makanya dari dulu nareko angka sahabat melo bertamu lo kubulana sahabat dia mengutus satu orang untuk lebih dulu menyampaikan sebelum tamu ini datang. Begitu sekarang sudah canggih. Dia atau mutus tahu tinggal WA. OTW, langsung dia tahu sudah berangkat. Makanya ini penting saya sampaikan, tidak ada surprise dalam agama kita tentang bertamu. Begitu juga suami, kecuali meki malengi hadiah baineta itu tidak masalah. Kemudian upasang ibu tinggal ronewe, bawa istri tak pergi jalan-jalan, biarkan dia merasa senang. Bawa lo Jakarta atau bawa lo umrah atau tabaway lo Jupandang, ya kumabelay tabaway lo wajo, ya kumabela mopi, pacan neo kosiwa. Tapi si di bawang, aja lalo tabaway lo pengadilan agama. Nah ini penting sosiat saya. Jangan dibawa. Ketika ada masalah, selesaikan bersama. Magai, nah rekor rumah tangga cekcok itu tidak masalah. Makanya sakinah itu dari bahasa Arab sakana. Ya ko angka kopi igaru na petenang, bahasa Arab na sakana. Ya kongka daun na lepo angin na petena basara na sakana. Kenapa? Sesuatu yang sudah bergejolak kemudian tenang itulah sakinah. Jadi kalau hati sudah masalah, sudah cekcok kemudian tenang itu sakinah. Makanya rumah tangga sakinah itu berarti mapange-pange wacet deh. Nah, makanya di guru rumah tangga itu butuh cekcok. Kalau siang kasih cek, kalau malam kasih cok. Nah itu ya butuh cekcok itu. Ini yang penting. Makanya beda itu. Makanya pasangi boti makun raya jaga suaminya babai. Apa ko wite gereta na boti ngarone de na dua mi anak darah pura na bote. Iya tahu makanya ko wite gereta na pada India. Makanya saya wasiatkan jaga baik-baik. Ia tulah kaita dua ulunna. Ulunna ya si ulunna ya weh. Jagai ulunna ya saya aja nak kita, jagai ulunna ya we aja nak tama-tama. Nah, itu penting. Sebab mega makunre mi kona dare nama cantik. Ya na pura boti dene jampangnya Lena. Tidak masalah wanita bergaya di hadapan suaminya. Tapi mega makunre mi kalau boti kena maka bello. Namun nina na paleteto. Padahal itu tidak boleh. Kenapa alis tidak boleh dipindahkan? Karena itu hak pakai bukan hak milik. Tubuh itu hak pakai. Lain remi. Dia punai, ya kau baju juta boleh dimodel karena itu hak milik. Tapi ya kau atak kalewe itu hak pakai, tidak boleh dirubah. Ya kau malempu anita, palempu ni aja nata palekoi. Miko apo, no polite layase. Nasa pa ustas, macanti rita India ite kere Joda Akbar. Cocok nih Joda Akbar keturunan Mongol Arab. Matan ringat na tawe, malibu matan na, malampi bulu matan na. Dinrona agak lebar, mukanya agak lonjong. Sehingga menrean nina mompak bulu mata na makara iyo pwede lindro cede ingat penya bulu mata manipi mata macika ani cede ipaleko menre mata na pada sampak bermotor tasye dega modelena jadi na si kanangang maga je kong ka auto Fortuner ipasangi ka cespio motor mio dena si kanangang. Kenapa? Karena memang begitulah Allah menciptakan manusia. Aja nata rubai, mempercantik boleh, tapi merubah tidak boleh. Kenapa? Karena hanya maraindi abadaki, pakajaki paketak komeki tama, artinya tampil seksi di hadapan suami. Nah sebab itu kesenangan naronewe. Kemudian pantang suami mengatakan engkau cantik.
kecuali orang pacaran. Makanya itu ronebe komeki mapitang kecantikan tak tapoto aleta napa takiringan. Dia akan lihat. Tapi aku melo perhatikan mako tidak. Magai, begitulah sifat laki-laki. Tapi makunraye tolimelo isanjung sehingga kadang tidak ketemu. Makanya wanita kalau disanjung itu senangnya bukan jalalo. Iya ko anrena ko yawana anu salah bahaya. Mandarita na mekilo galunge galu. Mekilo kantro. Mekilo pasa. Magai ang kanilaw cede na di talang. Makanya jalalo. Magai iya tu roneve komenre syahwat na pa si tangami otak na makanre. Si tangami otak na. Demeto na normal. Makanya madari ka pau-pau. Ya kode ni aleg, masarap bawa ni, anu bawa ni, urusan mo, magai, demeto na normal. Maka komeki ko normali, talengi masija. Dari situlah sering muncul perceraian. Dan 30-40% perceraian terjadi hanya karena istri tidak mampu melayani suami dengan sempurna. Tapi upasangi, mesti ni sangaronebe. Ketika wanita sudah melahirkan, itu syahwatnya turun tinggal 40%. Ia napura mimana makunraye syahwatnya dalam berhubungan itu turun sampai 60%. Jadi tinggal tersisa 40. Laki-laki tidak berubah, tetap 20. Makanya harus paham ini. Nasaba ia kodeta palece tu man rasaki. Ini ironia apalece laloki nasaba syahwatnya wanita sudah turun. Ketika dia sudah melahirkan, dia itu napada. Dan itu sudah diteliti dalam ilmu psikologi neuroscience. Makanya upasangi di aronewe, tapahami itu. Kemudian, sifat-sifat dasarnya tuh angka. Angka arone patala, angka arone maronto, angka mubang. Itu lu nagat tangi mende. Oy, mga katana. Sisa nalatu yasi, tanya ba inena? Namadan ni baine na makunray makalupo menre. Makadani ko. Na baine ko milaubuan no man kamaraja. Nasangiya setan na bungi. Taluratu na tau mono korode ganggu ka napan na dewa tinro na wane na tariwati. Jadi ternyata ya tu setan yang Pak minta ulah daw kiwati. Yan ang kabola setan yang suriwati menre pa aja tuh. Makanya aja mo tersinggung ya. Nama ini bagus untuk menjadi pemimpin. Saya pernah diwasiatkan Bu. Ya kau perempuan makunrai mana masih lesuram kasih salah satunya ada nama Wati di ujungnya supaya dia bisa memimpin saudarinya. Itu hebat. Wanita yang ada Wati. Saya periksa di Indonesia memang betul Pak. Megawati. Fatmawati. Itu orang hebat semua. Makanya Guru Tak Senur pernah mewasiatkan itu. Kemudian saya wasiatkan Dinda perbaiki pelayanan suami. Utamanya makanan aja lalu talampai lakai taman recaditi. Pamega tu makunre mako. Memang re lakai na dina jampang. Menonton mi televisi, menonton film India. Mahap padahal kay lakai na manre. Ya ko manre lakai tak duduk di dekatnya. Aja lalu tak salah ini. Wisang nasa marone ka. Yan ang kaarone man recaditi jala pikiran itu. Kada iya ako mo ko tu. Lawa patola mo ko tu matu. Itu bahaya. Makanya wanita harus menjaga suaminya. Tudang yung pasidapena, makanya kuidi saja ngilakai tak. Kemudian, ini malam Selasa ya. Malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Pas Jumat pertama, subuh Jumat pertama, nanti subuh Jumat pertama. Taki buarang iway palalakai tak, adu mengikuti arah tawaf. Baca ina ansal nahu. Tagaroy, tabacangin na ansal nahu. Kemudian tatatukang isiru ko tangana. Ia patakka ia rusiru ko paji macan newe. Bacin ansal nahu. Kemudian talingi ruway palay ninong ilakay ta. Sisanya kita minum sebagian. Baraka na itu dengan membaca surah Al-Kausar. Ia ko ia tu napigaw makunraye. Maka tidak akan pernah diceraikan oleh suami. Itu baraka. Makanya begitulah kenapa Aisyah itu merengek meminta minumannya Rasulullah. Itu bukan setiap hari, tapi setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Jadi itu makanya dia minum sisanya Rasulullah. Itu bukan setiap waktu. Kenapa dia minta? Memang ada hadisnya. Bahwa meminum sisa suami pada saat subuh Jumat itu adalah salah satu keberkahan. Jadi ya komelo cintanya semakin kuat, lakukan itu. Kemudian sesekali mandi bersama. Demi mega dia pakai ya. Besaki dio ceme oko kamera mandi bah sama si bapak sangata. Ay jarang. Berarti biasa mo. Ini saya wasiatkan
Usahakan sesekali mandi bersama. Kenapa Aisyah paling tahu tata cara mandi junubnya Rasulullah? Karena dia sering mandi bersama Rasulullah. Di situ ada berkah sebenarnya yang untuk menghilangkan penyakit. Maka dia gurutta, ya kau biasa kok dio si bawa benemu, maka itu cara menjauhkan penyakit. Angkat tulasan lega itu. Ini penting saya wasiatkan. Makanya, tapi jangan maka mandi di laut, mandi sama-sama itu tidak. Mandi bersama. Makanya maka itu Aisyah pernah dia mandi bersama Rasulullah. Talus sero nih. Nadio si bawa nabi tanah dua. Ini penting saya wasiatkan. Ada juga orang salah paham Pak. Ini penting saya luruskan. Tentang masalah mandi junub. Mega tahu junub itu langsung pakai sabun dengan sampo. Itu keliru besar. Sabun itu suci tapi dia tidak mensucikan. Ingat, kalau mandi junub, selesaikan mandi junubnya baru pakai sabun. Kalau mau aman. Caranya mandi junub, bersihkan kemaluan. Kemudian berwudu sempurna. Berwudu bagi perempuan, kalau laki-laki yang paling afdal jangan cuci kaki. Mengusap kepala sampai telinga, tapi jangan cuci kaki. Pada saat mandi jangan mengangkat kaki. Jangan geser dari lantai. Tetap basahi kaki tapi jangan geser. Supaya magai, Sayyidina Ali mengatakan, siapa laki-laki yang menggunakan mandi junub yang tidak sempurna wudunya pada saat wudu pertama, maka dia tidak kena lama syahwat. Makanya mandi junub itu ada dua. Ada berwudu sempurna sebenarnya untuk wanita. Yang tidak sempurna wudunya itu untuk laki-laki. Selesai mandi baru dia cuci kaki. Itu bersambung. Makanya penting bagi wanita, laki-laki. Ya kok dia junuki, aja lalu terpakai sabun jolo. Silakan berwudu, selesai berwudu mandi. Mengambil air dulu di tangan kiri, kemudian menyala-nyala rambut 3 kali. Supaya dia nak kipat di ulu. Kemudian siram bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, dan seluruh tubuh 3 kali. Setelah itu, setelah semua basah, gosok saja 1 kali. Setelah itu baru pakai sabun. Karena mandi junubnya sudah selesai. Nah sebab kapal langsung pakai sampo, nah depan nama rica manang, maka itu tidak akan sah mandi junubnya. Ini yang bahaya. Kemudian mandi junub, hati-hati dengan air mustakmal. Yang paling aman pakai shower, jangan pakai baskom di bawah, karena itu bahaya. Nah ini penting saya kasih tahu, nah sebab mega tahu. Kalau lo tahu tanai kak, postas, dia penjadi bisa ngido junu epeko carana. Lau tanai maka dah kak siaga ni anak tanah 5 ni kak wi 5 ni anak nana mo dia junu dia tu panisami. Ini musibah. Makanya ada suscatim itu sebenarnya di kantor urusan agama. Cuma mega tahu dia namanya. Padahal itu tujuannya sangat bagus. Itu membimbing bagaimana membina bahtera rumah tangga. Nah sebab dua paham tidak bisa disatukan, tapi mau disejalankan. Makanya kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga itu ada masalah. Tapi upasangi ya kongka masalah tingerangi di saat senang. Kuncinya nareko bersyukur itawe okitumon robaraka lupoy. Kemudian saya wasiatkan kepada laki-laki, saya tadi malam sudah ceramah sampaikan apa tapas sadia. Aju, bola, waju, pakaian, kaju, makanan, aju-aju, anu. Ya. Dia pernah pahangi kapal. Pada aju-aju. Aju bola. Ya komeloki masija punya tempat tinggal, maka lakukan sholat sunnah duha. Ada ulama kita mengatakan 12 rakaat. Tapi kalau saya biar tidak, biar 8 rakaat insya Allah. Rutinkan sholat sunnah duha dan bersedekah subuh dan juga berkah Jumat insya Allah. Itu mudah. Niatkan khusus. 40 kali sedekah subuh itu bisa dipakai untuk bertawassul kepada Allah dengan doa amal soleh. Yang kedua waju. Waju itu pakaian. Patu makunre de namegan na pakaian. To 5 waju. Ya makunre ya pak ya ronebe jasa nama dari 5 tahun de na tolaiwi. Ya makunre de namejaji. Kalau rone uruntu jasa na pakai kawin na pakai pak boting anak na. 40 tahun na pakai waju na de na tolaiwi. Makanya itu rone komelo botingnya simpel. Ya nakapesa isongko na nalay dida na pakai baju kosa na nalay pa jasa na selesai jalan dia nagan na si tengah jam panguju iya makunre de mejaji macam mi pulo yolo na caming itu cakon na pana mo cakon na meto mitay masu tumato lo saliwa runtu lamari titi si tumakoy si dupay tawe na tanay sinang sangite gre de gakiru padahal katalu de na caming
no yo ko bola na na chami bolo chelle si mako menre o koto na na tong kasi tu ka chespion na mako diha makanya ti ampai koloka macara mabuti to di pasala motor ku pasala to ku parkir magay ye na pura mono la papen rekoti tetap mangulo sa liumana ka chespion na mako tetap kirumanang karena wanita itu bahasa Arabnya mar'ah sedangkan cermin bahasa Arabnya mir'ah itu sakar kata camis si ba makunrei de metode me sila pasang itu ampai kolai botinga makunrei maraja tasana pa angka camingo korilalang gitu begitu jadi aju waju kaju makanan andre kemudian itu ampai makunrei kita pusana kaum hawa manganga magala manana magala manre ya roane kaum Adam tatutu sumpah nato tapi mata nak pula itu ampai roane mata karanjang yang paling pokok yang keempat aju angka waju angka kaju angka to aju alyangi baine tagulukas alyangi komporogas alyatui tas alyatui amas alyatui otoras tapi namo tu angka tas namo angka amas komporogas angka otoras kodigaga pacas anggota ambulas korewa ini penting makanya iya nama masalah pacas bahaya makanya disitulah saya tadi malam sampaikan wanita harus siapkan garam di setiap menghidangkan makanan supaya suaminya makan garam sedikit kemudian dia makan supaya dia tidak lemah syahwat. Laki-laki yang mengamalkan itu tidak bakal lemah syahwat. Itu juga untuk kesuburan bagi wanita. Makanya garam itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Pak itu Nabi Ibrahim na podangi pong Allah Ta'ala. Pong talinga kesempatan melo ka panrimanang isinin na atamu mapamulay makoko letu kamalino. Maka dia pong Allah Ta'ala dia mulai Nabi Adam. Nabi Ibrahim mengatakan engkau yang maha tahu ya Allah. Maka dia pong Allah Ta'ala nasuruh malaikat tamu kelalan nasuruga mengambil kapur satu genggam. Kemudian diserahkanlah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian diminta untuk menaburkan ke laut. Kapur dari surga yang dijatuhkan ke laut itulah yang menjadi garam. Sehingga sininna tahu kolino pasti makan garam. Karena itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Dan inilah obat yang banyak orang lupakan. Gurutta kali Pak Baja 90 tahun lebih umurnya hanya 2 kali sakit. Beliau itu setiap mau tidur amalannya hanya garam. Ya namelo matinro pasti manre pajecede. Sebelum makan dan sesudah makan pasti dia makan garam. Dan ternyata ada dokter jantung memberitahu bahwa ini mani oko pare-pare Pak Kiai denangka lau pare sejantuta semua seletita kuramana nih kani pasangi cincin dan kani yaga maka digota insyaallah mudah-mudahan itu nama masalah jantungku. Kenapa? Karena ternyata dia pakai sedekahnya Ibrahim dan inilah ilmu orang tua kita dulu. Kenapa garam ini sangat besar manfaatnya? Ternyata memang ini adalah sedekahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saya wasiatkan kepada pengantin perempuan itu penting untuk menjaga suami kita dari kesehatan dan juga sekaligus untuk supaya laki-laki itu tetap bisa memberikan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga. Kemudian upasan ini yang paling pokok. Orang tua jangan pernah dilupakan. Namo oko ki bola na lakaita sesekali harus menghubungi langsung orang tua. Magay, ia makoko magampan nih Pak. Ia biasa teh makunreye tidak bisa dikerasi. Ia kumaki buai pala na masalah, jangan marah karena air panas, kopi yang tidak bagus itu tidak merusak perasaan. Tapi ketika memarahi istri itu yang merusak perasaan. Mereka tahu dia napahangi Pak. Ia kumanasi na makunan rena. Jangan mencela makanan, jangan mencela istri. Kenapa? Karena makanan yang hangus itu sebenarnya tidak merusak perasaan, tapi mencela istri itulah yang karoani alena perikantong idina Pak. Kami tu laki mencigau. Palina kang ibali sampai kaju, lengi kaju sampai bali, lengi bali si kaju sampai doang, ya lengi doa sampai si bali. Kaje tu memuan re, nata 10 bisa guna store siulang. Lakai makena man sepada serase bainena. Tapi engkau tu baine masalah. Kega makun repa kapala memang relaki nana sampai kamandre di nasa kami tu nandre kores poker de manasun kami tu pakandre ngokorul ko cek ipele ko mo dengi atau lo banu mala talo ko kampu mote ko dito pernah mengerang atau lo banu mali do ko beli boleh merami matu penia wajah na pala mana na sampai kalau butinya masih ka kamu de gaga ye nang ka bayi di makoy ali rangi loto dana patolaya se tajang
Deka kuna ipa di bola makun re make itu. Maka pola mana? Mega makun re makoro. No pola mano. Manu deka na dia. Itu bahayanya. Makanya hidangkan makanan, kemudian doakan. Insya Allah angkat tu barakah kalau makan dalam rumah tangga. Terakhir, ini saya wasiatkan. Kembalikan satu sunnah Nabi supaya rumah tangga berkah. Mana? Makan bersama. Kembalikan itu. Ya mako kota dia nana si bawah tu. Cido kulon televisi manre. Cido kese nak kadere. Cido kelala ada purangnya. Bene na manre lala. Lakai na manre ko kadere. Anak-anak kulon televisi menonton. Jangan. Pada saat mau makan, panggil anak-anak kita berkumpul, kemudian berdoa, kemudian makan bersama. Salah satu berkahnya makan bersama, dijauhkan dari penyakit. Itu penting. Orang tua kita dulu komelo iman reno 5 dengan anak. Pakan jaki tu dan anak paman resi bawah, sehingga jauh dari penyakit. Tapi kita negara keadaan yang makokoy. Si sele manre, mandre kulo televisi, mandre kulo magai, dia sama karena hilang berkah. Makanya kembalikan itu. Yang kedua yang harus dikembalikan, usahakan setiap suami mau jalan pasang ini kena baca Pak Gurongina angkat toko Quran surat Taha akhir ayat 39 yaitu nabaca Nabi Adam waktu nabunga siruntu hawa aku jabal rahmah ya komelo jo kala kaita melo ilo siwa ajama kita bawi limana baca itu wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini yaitu nabaca Nabi Adam waktu nabunga siruntu hawa aku jabal rahmah. Apa tujuannya doa ini? Ya kong kalakai na yamoy bacangin insya Allah din nakakita kita. Dah usah khawatir. Kau jokai lakai ta insya Allah dijaga. Itu Quran surat Taha akhir ayat 39. Tengah na letu capan. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Tapi ako melo sompa lakai tadi aja lalu tabacang. Pada itu non ro kampung natin nadati si minggu na rewa. Itu berakat. Ia tu patahan na arone supaya dia nak joka-joka. Nah itu makanya bahasanya itu doa penting kita bacakan kepada suami ketika ingin jalan. Itu pokok supaya rumah tangga itu dijaga. Paya kini menjaga itu jagalah kita. Tapi aku pong Allah Taala jaga yang insya Allah barakah. Penutup saya wasiatkan yang paling pokok sebenarnya adalah minta berkahnya orang tua. Ilawi berkah na indota ibu kita bapak selalu kirim suratul Fatihah. Di saat kita mengingat kirimkan suratul Fatihah doakan supaya Allah melapangkan kuburnya. Kewajiban pada saat ini telah usai. Tapi ingat orang yang meninggal itu tembus pandangannya ke dunia. Orang tua anak kita yang sementara duduk di pelaminan sebenarnya itu melihat anak-anaknya di dunia. Makanya alam kubur itu disebut dengan alam barzah. Barzah itu adalah tirai yang tembus pandangannya keluar dan bertembus ke alam akhirat. Makanya dia melihat anak-anaknya pada saat ini duduk. Alhamdulillah orang tua, guru Profesor Dr. Quraisyab kemari membahas satu hadis bahwa ada orang tua menangis di kuburannya karena melihat anak-anaknya di dunia tidak sholat. Sekarang orang tuanya telah menangis, tersenyum karena menangisnya kebahagiaan melihat anaknya duduk bersanding. Mereka tidak melihat, menyaksikan ini, tapi ingatlah bahwa mereka di alam sana melihat kita, melihat dia. Makanya jangan lupakan orang tua, doakan dan minta berkahnya. Karena disitulah keberkahan ridallah fi ridal walidain wa suhtillah fi suhtil walidain. Ya ko melo kilolo ngi pakamasin po ngala taala, ali pakamasin do ambo. Ya ko indoe, ya ko melo kilolo ngi chaina po ngala taala, maka melihat kemurkaan orang tua. Ko mitumun ro barakai. Saya bisa berdiri begini Pak Bu itu hanya karena doa orang tua. Ya ko tulle pakanjaki at tumalita lo tomototta masagina mana lalang itulah malapa lalangi yan ang kata Allah sompa din na berhasil suruh kembali minta doanya orang tuanya kalau dia mau berhasil itu kuncinya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.